Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, untuk mata kuliah ekologi ini kita akan bersama-sama malam minggu ini ya. Jadi untuk materi minggu ini kita akan asinkronus karena bertepatan dengan agenda visitasi AUN untuk departemen kita. Oke, baik. Minggu ini kita akan membahas tentang 2 topik, yaitu ada topik Building Construction and System, itu topik yang pertama. Lalu juga ada topik yang kedua, yaitu Open Building. Topik pertama, Building Construction and System. Jadi masih memiliki hubungan dengan topik mata kuliah ekologi yang lalu mengenai life cycle, metabolisme, dan sebagainya. Di topik Building Construction and System ini, kita akan melihat bahwa setiap aspek yang terkait dengan pembangunan dan sistem di dalamnya akan memiliki dampak terhadap makhluk hidup. Bangunan dalam setiap aspeknya, entah bangunan permanen maupun semi-permanen atau non-permanen, ketika dia dibangun dan dioperasikan atau digunakan, dia akan mempengaruhi sekitarnya atau sesuatu di luar dirinya. Jadi maksudnya begini, bahwa entah kita membangun atau tidak, atau membangun sesuatu yang permanen yang sangat masif, ataupun membangun sesuatu yang tidak permanen, pasti mau tidak mau kita akan berurusan dengan kita, apakah kita mengganggu keseimbangan lingkungan atau kita akan mempengaruhi sesuatu, mempengaruhi lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sangat penting kalau kita semua akhirnya memahami building life cycle dan hubungannya dengan sustainable construction. Mengapa sustainable construction? Jadi maksudnya di sini adalah sustainable construction akan berupaya untuk berkonsentrasi pada memperpanjang masa hidup dari bangunan atau bagian bangunan itu. Maksudnya adalah ketika kita berpikir per bagian, seperti material yang digunakan atau bagian bangunan misalnya pintu atau jendela itu, apakah yang kita pakai, material yang kita pakai di bangunan memiliki life cycle yang panjang atau tidak? Apakah kita custom ataukah kita memang memilih sesuatu yang sudah ada, ataukah kita membuat sesuatu yang sangat baru, lalu materialnya didatangkan dari mana, dan sebagainya itu. Nah, kita di sini juga akan melihat tentang BIM. Jadi sebenarnya mengenai organisasi pembangunan sangat erat kaitannya dengan satu program yaitu BIM, Building Information Modeling. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah mengetahui di kampus kita juga punya mata kuliah BIM ya. Jadi dengan BIM ini setiap proses mulai dari desain, pembangunan yang efektif dan efisien hingga performa bangunan nantinya dapat disimulasikan sehingga membantu proses pengambilan keputusan dari awal. Nah, kita bisa lihat bahwa skop dari pemanfaatan BIM ini kita lihat ada mengenai desainnya yang pertama ya, detail desain ini. Lalu ada juga struktur analisis. Ada juga bagaimana melihat ketika sudah dioperasikan, mungkin dari usernya, human analysis, human operation. Lalu logistik pembangunan, logistik dari bagaimana materialnya dan sebagainya, manajemen sistem dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ketika ada BIM ini, seluruh dari pembangunan hingga nanti pengoperasian dapat semuanya disimulasikan sehingga dapat membantu pengambilan keputusan di depan ketika mendesain apakah sesuatu yang desain seperti ini memang sudah optimal atau belum. Oke, yang kedua adalah energi. Energi berperan besar dalam proses konstruksi. Di tugas yang lalu, adik-adik sudah mulai menghitung embedded energi.
Jika embodied energi adalah energi yang terkandung di material berkaitan dengan proses produksi dan sebagainya, masalah energi belum berhenti sampai di situ. Energi transportasi material hingga energi proses pembangunan juga sangat besar. Jadi, semua ini ketika berkaitan dengan site pembangunan, kita bisa melihat, kita sudah bisa bayangkan ya, bagaimana ketika material itu didatangkan ke site. Lalu misalnya sudah datang, lalu bagaimana menurunkannya ke site. Kalau pembangunan yang besar pasti juga memerlukan energi untuk menurunkan barangnya. Lalu bagaimana material-material ini misalnya dikirim ke lantai berapa, seperti itu. Lalu juga bagaimana energi-energi ketika membangunnya, energi untuk misalnya proses pengeboran, proses-proses yang lain banyak ya, proses pencampuran dan sebagainya, hingga finishing, seperti itu. Nah, ini yang saya akan memberikan 2 contoh yang paling sederhana. Yang pertama ini adalah penerangan. Ini contohnya penerangan di site construction. Apalagi untuk proyek-proyek yang sangat besar, yang biasanya juga dikerjakan sampai malam-malam. Nah, di sini kita lihat bahwa energi penerangannya juga pasti sangat besar. Nah, oleh karena itu di beberapa negara sebenarnya sudah ada peraturan juga yang membatasi, bisa sampai membatasi ke jam kerja dan juga membatasi tipe penerangan apa yang dipakai di site construction. Lalu, contoh energi yang kedua, yaitu energi yang digunakan di site. Contohnya ketika kalau ini ya kita lihat di gambarnya ini, selain penerangan, juga, bagaimana tadi penurunan material, lalu ini untuk crane seperti itu, untuk menaikkan material ke lantai berapa dan sebagainya. Jadi energi dioperasikan untuk peralatannya juga. Nah, yang harus dipikirkan akhirnya adalah bagaimana memanajemen energi ini dapat dilakukan sehingga tidak banyak energi loss. Salah satunya akhirnya berkaitan dengan behavior user-nya. Bisa ke behavior para tukangnya juga, dan juga behavior para construction worker-nya. Apakah mereka juga memiliki kesadaran misalnya untuk ketika sudah selesai mengoperasikan alat A misalnya, lalu apakah langsung di turning off atau seperti apa, ataukah memang malah harus tetap dijalankan supaya ketika menaikkan energinya nanti mau digunakan lagi tidak terlalu besar dan sebagainya. Nah, hal seperti itu juga akhirnya perlu dilihat manajemen energinya di site construction. Lalu selanjutnya untuk site operation dan organization, di sini ada juga tentang noise atau suara yang tidak diinginkan. Polusi suara sudah pasti banyak terjadi ketika di proses pembangunan. Nah, dari misalnya yang kita lihat di gambar itu ketika dia mengebor atau menghancurkan jalan, menghancurkan tanahnya, atau ketika proses pembongkaran, itu pasti noise-nya sangat tinggi. Saya juga masih ingat ketika di sebelah rumah saya ya, akhir-akhir ini apalagi ketika WFH ini sering di rumah sehingga akhirnya merasa juga ketika rumah sebelah saya ini sedang proses renovasi, membangun, dan itu suaranya sangat-sangat mengganggu. Jadi mulai ketika dia kayak motong keramik, lalu kalau saya paling terganggu ketika motong keramik itu karena sangat keras sekali suaranya. Seperti itu. Nah, jadi perlu juga akhirnya kita tuh melihat apa sih kira-kira noise activities-nya itu jika yang bisa dikurangi yang mana atau yang bisa dikurangi impact-nya yang mana. Nah, akhirnya itulah yang dipakai untuk memanajemen, bisa memanajemen waktu kerjanya, maksudnya jumlah jam kerjanya, dan juga atau juga jam berapa yang pas sebenarnya untuk aktivitas yang penuh suara. Kalau malam apakah pas, kalau
ada orang istirahat ataukah malah kalau working hour, apalagi ketika set konstruksinya di dekat sebelah kantor misalnya atau di sebelah rumah sakit seperti itu. Apakah jam berapa sih yang pas? Nah, seperti itu. Jadi harus akhirnya kita lihat kira-kira bagaimana cara memanajemen supaya noise ini bisa dikurangi. Lalu yang selanjutnya adalah vibration atau getaran. Nah, getaran di construction set ini eh, sebenarnya getaran yang rendah ya. Kalau kita lihat biasanya kayak tadi alat bor dan sebagainya itu getaran yang rendah. Tapi dia sangat intens sehingga juga bisa menghancurkan bangunan sebelahnya atau menghancurkan sesuatu konstruksi misalnya di dekatnya. Nah, hal-hal seperti ini juga yang akhirnya perlu di manajemen. Makanya salah satunya kalau rumah tinggal ya, salah satu perlunya IMB itu juga untuk diberi izin juga dan juga tetangganya juga tahu ketika ada orang membangun dan bisa bersiap-siap juga. Jadi sangat sangat banyak sekali biasanya di perumahan-perumahan itu ya, ketika satu rumah renovasi, itu rumah yang lain itu kena dampaknya, terutama getaran. Nah, kadang ini apakah memang pekerjanya yang bangunan sebelumnya itu yang kurang baik, ataukah memang getarannya yang dia bisa sampai menghancurkan rumah sebelahnya atau seperti apa. Jadi harus dicari tahu. Akhirnya saya masih ingat ketika saya membangun ini ya. Jadi ketika kami masih mengerjakan tanah, belum membangun, masih mau ke pondasi, kita lihat rumah sebelah itu ada satu retak, ini ada retak, itu kita foto semua untuk jadi bukti. Kalau ini bukan gara-gara saya, ini sudah ada sebelum saya mulai membangun, seperti itu. Jadi ketika dia mulai retak-retak yang lain, baru mana yang memang gara-gara pembangunan saya, mana yang gara-gara memang dari awal sudah ada seperti itu. Jadi vibration ini adalah salah satu yang nggak bisa dihindari juga ketika kita constructing building. Nah, ini adalah beberapa sumber yang sangat mungkin, yang sangat possible dari construction yang berkaitan dengan noise dan juga berkaitan dengan struktur itu. Jadi ada dari ini ya, dari stage site clearance, dari pembersihan tanah, lalu dari pengerjaan ground-nya, lalu dari konstruksi utamanya, lalu bagaimana pengoperasiannya dari menggali, lalu dan juga bagaimana maintenance-nya. Jadi noise-noise ini dan juga akhirnya vibration dan nanti mungkin dust atau debu itu banyak sekali mengganggu sekitarnya. Ini juga beberapa potensial dari solution untuk noise situation. Mungkin adik-adik nanti ini bisa baca juga ya yang ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dust atau debu. Ini juga yang sangat familiar dengan para pekerja kita. Nah, dust activities ini kita lihat di ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap fase pekerjaan itu berkaitan juga dengan debu yang dihasilkan. Itulah dari pengeboran, lalu grinding grinding materialnya juga, barang pembersihan dan juga lain sebagainya. Nah, yang paling terkena dampaknya itu bukan hanya orang di luarnya tapi malah para pekerjanya. Karena ya menurut saya juga tukang-tukang kita juga, para pekerja konstruksi di Indonesia sendiri belum menyadari pentingnya keselamatan kerja. Penggunaan masker atau penggunaan bagaimana cara mereka untuk melindungi dirinya sendiri itu masih tergolong rendah. Seperti itu. Nah,
ini kita lihat ini ya, construction dust, the silent killer. Jadi banyak sekali kasus yang gara-gara construction dust, gara-gara debu itu banyak sekali kasus yang para construction worker itu sakit. Ini ya, kita lihat sumber-sumber dust, sumber-sumber debu itu dari cutting. Jadi ini bagaimana cara strategi reduction-nya. Lalu bagaimana artwork soil related dust. Jadi ada juga debu yang berkaitan dengan tanah kayak gitu, pasti penggalian. Lalu dari powder dan juga material-materialnya. Jadi kita tahu juga seperti cat atau seperti asbes dan sebagainya itu yang pasti juga mengandung debu. Lalu organisasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan air. Nah, konsumsi air ini seringkali juga menjadi permasalahan di dekat kita ya, di construction kita. Jadi bagaimana penggunaan atau manajemen air yang efisien untuk kebutuhan konstruksi dan juga pasti kebutuhan untuk para pekerjanya itu dipenuhi. Jadi bagaimana eh, bagaimana saluran airnya dan juga di sini cara memanajemennya salah satunya adalah harus diperiksa juga kalau ada bocor atau leaking gitu ya. Jadi sehingga konsumsi airnya bisa lebih efektif, lebih efisien. Nah, dan juga bagaimana dengan apakah bisa juga menggunakan air-air yang di-recycle atau di-reuse, bagaimana menggunakan air hujan dan sebagainya. Apakah itu bisa digunakan ya, ataukah kualitas airnya memenuhi untuk pencampuran bahan misalnya, sehingga bisa mengurangi konsumsi airnya, bisa membantu untuk mengurangi air baru atau air-air yang berjalan kayak gitu. Lalu juga di sini juga kita perlu melihat tentang polusi air juga, bagaimana eh, air dari construction site ini apakah dia dibuang langsung atau seperti apa. Karena banyak sekali air-air dari construction site, maksudnya yang sudah dipakai gitu ya, dan juga dia bercampur dengan semen atau material yang lain yang langsung dibuang ke saluran. Nah, seperti itu yang akhirnya juga mencemari lingkungan juga. Jadi perlu juga kita lihat penggunaan air, misalnya tadi ya dari bagaimana memanajemen air masuk ke construction site hingga air keluar dari construction site itu, apakah dia tetap aman atau tidak. Lalu di sini juga ada tentang biodiversity. Jadi ada framework dari ekosistem ya. Kalau kita lihat dari biodiversity kita melihat adanya hubungan yang sangat penting antara spesies, antara individu dengan individu yang lain di dalam suatu ekosistem. Jadi di sini makanya penting juga kita melakukan life cycle assessment untuk melihat apakah project kita ini sebenarnya memenuhi untuk life cycle-nya, bagaimana emisinya dan sebagainya. Supaya kita tahu bagaimana project kita ini mempengaruhi lingkungannya. Nah, jadi ketika kita melihat dari life cycle assessment ini, kita melihat dari pertama bagaimana raw material extraction, bagaimana materialnya diekstraksi dari alam, kayak dari untuk produksinya hingga transportasinya seperti apa. Lalu dari transportasi ke material processing ke pabriknya butuh transport lagi. Lalu assembling di construction bagaimana seperti itu, product use dan bagaimana material ini akhirnya selesai digunakan atau
dia akan hancur atau seperti apa, ataukah dia reuse atau seperti apa. Nah, itu termasuk yang akhirnya menjadi bagian penting dipikirkan dari life cycle material tersebut. Selanjutnya polusi. Nah, polusi sebenarnya bisa kita lihat sebagai substansi yang dilepaskan ya, yang dilepaskan dari satu lokasi yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada manusia, hewan, tanaman, udara, air, dan tanah. Nah, dapat kita lihat bahwa polutan yang berasal dari proses konstruksi itu di sini akan ada bagaimana tanahnya, bagaimana minyak atau fuel yang digunakan dalam proses konstruksi, lalu semen, konkrit, bahan-bahan kimia yang ada, sampah ini dari sampah material konstruksi, ada sampah basah juga, debu dan sebagainya. Nah, polusi-polusi ini yang sebenarnya juga seringkali luput dari perhatian kita, yaitu seperti yang tadi kita membahas tentang noise suara, itu kan juga termasuk polusi suara, vibration itu juga polusi juga, bagaimana dust, water, dan sebagainya itu. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ke material. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa material yang ada di buku yang sebenarnya kita bahas ini yang sebenarnya dia membantu untuk extensive life cycle. Jadi material itu sebenarnya berkaitan dengan pilihan-pilihan kita. Jadi itu adalah ada di pilihan kita sebagai desainer juga. Bagaimana kita memilih material yang dia memiliki life cycle yang baik gitu. Apakah material yang sebenarnya produksinya sangat jauh, ataukah produksi yang butuh energi sangat tinggi, atau seperti apa. Atau kita malah menggunakan sesuatu yang dekat dari kita, produksinya juga dekat, sehingga kita bisa menggunakan dengan lebih baik seperti itu. Embodied energinya juga lebih rendah juga. Apakah kita juga bisa menggunakan material yang kita recycle seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk material, nah penggunaan material ini juga yang dipikirkan ternyata bukan hanya masalah transportasi atau bagaimana proses produksinya juga, tapi di sini berkaitan juga dengan penyimpanan dan transport, lalu bagaimana kecepatan konstruksi juga. Jadi mungkin material yang kita pilih, mungkin material yang sangat ramah lingkungan, ternyata dia malah ngefek ke construction proses yang menjadi lebih lama, misalnya seperti itu. Nah, jadi akhirnya ada negosiasi-negosiasi yang bisa kita lihat mana yang lebih efektif dan efisien. Apakah menggunakan material A atau material B atau material C gitu untuk proses konstruksi. Nah, ini beberapa contoh, seperti yang tadi saya bilang, beberapa contoh material yang ramah lingkungan sebenarnya. Yang ini hemlock walling ya, sebuah dinding yang dari rami dan kapur sebenarnya. Jadi dia ini seperti rami tapi juga diperkuat dengan sebuah komposit ya. Dia bisa dipakai untuk dinding dan juga bisa untuk insulasi juga, insulasi atap dan juga lantai. Jadi ini beberapa material yang banyak digunakan di luar negeri juga. Yang di kita masih sangat jarang menggunakan seperti ini. Ini juga dari bola-bola jerami ya. Nah, sebenarnya juga banyak juga yang mulai memanfaatkan bola jerami ini menjadi material pengisi dinding. Nah, memang akan ada resiko akhirnya. Bagaimana
bola-bola jerami ini sebenarnya beresiko untuk mudah terbakar seperti itu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan pemanfaatan bola jerami dalam untuk dinding, untuk pengisi dinding dengan material tanah. Nah, untuk material tanah ini sangat rendah energi dan juga banyak terdapat material source-nya di mana-mana. Namun yang menjadi perhatian adalah material tanah ini sangatlah lebih rentan terhadap kelembapan. Kita tahu bahwa kelembapan udara ini bisa dengan mudahnya masuk ke dalam rumah atau bisa dengan mudahnya terhantar dengan material tanah sebagai dinding. Oleh karena itu dibutuhkan sesuatu untuk bisa menghalangi air atau kelembapan ini untuk bisa memperlambat terjadinya penghantaran kelembapan. Seperti itu. Nah, sebenarnya dengan adanya material tanah sebagai dinding ini ternyata sudah ada sejak lampau. Jadi ini salah satu contohnya dinasti Han, salah satu contoh bangunan dari dinasti tersebut yang ternyata dia memakai tanah sebagai material dindingnya. Ini merupakan salah satu bukti dari material yang digunakan pada masa itu. Nah, namun juga saat ini pun ternyata meskipun bangunan modern juga menggunakan material tanah. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan material tanah di Garangola Art Gallery di New South Wales. Namun kita lihat dengan desain yang lebih modern dan yang lebih terbaru. Untuk material yang kedua, di sini ada hubungannya dengan operational waste dan modularization. Operational waste atau sampah pada saat operasional memiliki hubungan yang sangat erat dan langsung terhadap sampah yang ternyata dihasilkan dari keputusan desain. Maksudnya adalah dari kita memutuskan desain ukuran material ataupun modul ataupun bagaimana fasad ukuran-ukurannya itu, keputusan itu mengakibatkan atau berdampak pada sampah-sampah material yang ada. Lalu juga tentang demolition atau penghancuran. Nah, demolition itu di masa yang lampau itu sering dilihat sebagai proses penghancuran. Yang sebenarnya sekarang juga lebih banyak dilihat sebagai proses untuk menemukan atau mengambil material-material yang bisa digunakan kembali atau yang bisa di-recycle. Seperti itu. Jadi pada proses demolisi itu akan diambil terlebih dahulu material-material yang ternyata bisa digunakan kembali. Bisa kayu ataupun genteng ataupun banyak material yang bisa digunakan kembali. Ada kusen pintu, daun jendela, mungkin material penutup lantai ataupun material apapun. Nah, proses untuk mendemolis atau menghancurkan bangunan ini akan terlebih dahulu diawali dengan memanajemen material-material yang bisa digunakan kembali. Memanajemen sebuah proyek ini
uh, bermula juga atau dimulai juga dengan uh, mulai dari bagaimana site tersebut dilihat. Maksudnya juga site tersebut untuk dilihat mana yang berisiko untuk hancur, mana yang tidak, dan sebagainya. Nah, ternyata sampah-sampah konstruksi itu adalah salah satu impact yang besar dalam construction proses ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dilihat ini ada salah satu penelitian yang 75% dari industri konstruksi itu sebenarnya dia menghasilkan sampah dari residual value dari hal-hal sisa yang sebenarnya bisa di-recycle atau digunakan kembali. Oleh karena itu penting untuk desainer juga mencari cara bagaimana supaya sampah konstruksi ini bisa ditekan atau bisa turun. Salah satunya dengan bagaimana mendesain yang meminimalisir sampah tersebut dengan modularization yang pastinya, tapi dengan hal-hal lain. Nah, dan kita juga mengenal adanya pengelolaan sampah di site ya. Nah, di situ biasanya akan dilihat atau dicari siapa sih orang yang bertanggung jawab untuk manajemen sampahnya, apakah kontraktornya, ataukah ownernya, atau siapa? Siapa yang menghandle sampah-sampah konstruksi? Nah, di dalam waste management plans ini akan include di dalamnya yaitu sampah jenis sampah apa saja yang ada di site atau di lokasi pembangunan. Lalu bagaimana sampah itu dibuang? Ataukah bagaimana sampah itu akhirnya di-reuse, di-recycle, ataukah dibuang ke landfill? Siapa yang membawa atau siapa yang mengangkut sampah-sampah tersebut? Dan kemana sampah tersebut akan diletakkan? Gitu. Nah, ini ada tiga metode tentang meminimalisir atau mengefektifkan bagaimana caranya kita berhadapan dengan sampah-sampah di site atau sampah-sampah di lokasi pembangunan. Ada 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce ini caranya bagaimana? Ya kita mengurangi material yang dibawa ke site. Dan juga kita mengurangi material yang dibutuhkan atau jadi maksudnya itu kita membatasi material yang akan dipakai. Sehingga misalnya pemesanan itu tidak terlalu banyak atau bagaimana ketika material itu didatangkan itu pas dengan perhitungan dan sebagainya. Lalu R yang kedua yaitu reuse. Reuse ini jadi adanya penggunaan material dari site yang sama atau dari tempat yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Jadi bisa misalnya menggunakan kayu-kayu lama untuk ridging seperti itu atau menggunakan material-material yang telah digunakan sebelumnya. Misalnya proyek renovasi ketika merenovasi jadi bagian-bagian bangunan yang mau direnovasi tidak langsung dihancurkan saat itu juga, tapi dipilihi dulu material mana yang bisa digunakan kembali. Lalu recycle. Nah, kalau recycle ini juga seperti reuse ini, namun di situ materialnya ada processing dulu. Dan bagaimana ketika diproses lebih lanjut itu mereka memang akan kembali lagi digunakan untuk
material lagi. Seperti itu. Kembali lagi ke 3R itu, yang pertama yaitu reduce. Jadi salah satu cara yang bisa dipakai untuk mengurangi bahan material yang didatangkan ke site. Jadi di situ ketika memesan material itu tidak berlebihan memesan, misalnya kadang sebagai kayak stok seperti itu. Nah, biasanya memang dipikirkan adalah untuk stok di site supaya ketika nantinya mungkin dibutuhkan atau ada yang rusak dan dibutuhkan, itu tidak menggeser jadwal pembangunan seperti itu. Namun kadang juga over ordering ini terlalu berlebihan sehingga akhirnya banyak material yang tidak jadi dipergunakan. Lalu yang selanjutnya yaitu recycling. Nah, recycling ini termasuk kita mengidentifikasi material yang bisa di-recycle dan memisahkan material ini dari material-material yang lain, sehingga ketika nanti akan digunakan tidak bercampur dengan yang lain. Dan reuse ini hampir sama seperti itu. Jadi ketika kita mereduce material, kita harus juga mengidentifikasinya mana sih yang bisa dipakai lagi dan secara aman menggunakannya kembali. Ini contohnya adalah reuse material dari ban luar akhirnya digunakan kembali gitu. Nah, ini sebenarnya proses yang sangat umum yang terjadi, linear proses dari ekstraksi material sampai ke pembuatan. Jadi dari ekstraksi material akan diproses dengan manufacture, building, lalu akhirnya setelah building beroperasi, akhirnya ada demolition atau penghancuran di situ sehingga ada sampah itu. Nah, proses ini yang terjadi secara umum ada di bangunan-bangunan kita atau di construction site kita. Nah, apa yang terjadi ketika proses ini kita mencoba untuk dealing dengan sampah-sampahnya. Nah, di sini kita akan melihat proses yang cyclic di sini. Ada proses yang berputar di sini. Ketika ekstraksi sehingga mau ke processing, di situ juga kita akan melihat adanya proses untuk merenew kembali, merecycle material-material yang bisa digunakan. Seperti itu. Lalu ketika proses ke manufacturing material di situ juga akan ada remanufacturing yang mana itu sebenarnya adalah material-material yang mungkin dianggap sampah itu yang bisa di-recycle, bisa diproses kembali untuk dipergunakan. Nah, dan akhirnya digunakan kembali untuk building sampai ke demolition. Demolition nanti akhirnya berputar kembali, apakah ketika demolition ada lagi material yang bisa diperbaharui, bisa digunakan kembali, atau diproses kembali, sehingga kita akhirnya memperoleh material-material yang memiliki life cycle yang semakin panjang. Itu. Jadi sebenarnya cara-cara ini yang ada di sebelah kiri ini adalah cara-cara untuk kita memperpanjang masa hidup dari sebuah bagian dari bangunan. Entah memperpanjang hidup sebuah material atau memperpanjang hidup life cycle dari bagian dari bangunan atau memperpanjang life cycle dari bangunan itu tersendiri. Baru nanti akhirnya paling terakhir akhirnya ada sampah kembali. Nah,
Ini merupakan ini yang terakhir untuk topik yang pertama ya. Saya memberikan satu contoh tentang adanya mall pertama yang dia menjual barang-barang second hand. Bukan hanya, kalau kita lihat di sini, bukan hanya pakaian atau barang-barang second hand yang biasa kita temui, namun juga material atau bagian-bagian dari bangunan. Material, furniture, dan sebagainya. Ada part-part yang sebenarnya dari site yang demolition bangunan yang diselamatkan material-materialnya yang bisa digunakan kembali. Oke, ini merupakan akhir dari topik pertama kita tentang building construction dan juga sistem yang ada di dalamnya yang mereka memiliki andil dalam life cycle.